Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ojan TV channel di sini. Dan di video gua kali ini gua bakal mereview sebuah router ataupun access point, yaitu bermerek Tenda AP4 ya. Kita bakalan sedikit mereview dan juga setting menjadi repeater dengan mode WISP, dan juga kita bakalan tes seberapa jauh jarak pancar dari sinyalnya itu sendiri. Oke teman-teman, gue setting itu pas malam takbiran ya, jadi pas tanggal malam 1 Syawal ya. Jadi gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaian tutorial yang gue sampaikan ataupun kata-kata yang gue sampaikan ada yang gak berkenan di hati kalian semua, jadi mohon dimaafkan. Oke teman-teman, kita lihat dulu dari bentuknya itu sendiri ya. Bentuknya agak lumayan besar ya, ini ukurannya kira-kira 15 atau 20 cm gitu ya. Kemudian dia ini antenanya, kemudian di belakang sini ini ada dua port ya, port PoE atau LAN 2 dan LAN 1, dan si Tenda AP4 ini udah support PoE in ya. Jadi kemudian di sini teman-teman ya, ini ada tombol reset dan juga tombol range extender, dan yang ini gue juga belum paham fungsi dari range extender itu buat apa ya. Kemudian di depan sini ada merek Tenda dan juga ada beberapa lampu indikator ya. Ini ada ASIS, WPS, Bridge, WiFi, LAN 1 dan LAN 2. Kebetulan ini cuma ada 2 LAN aja. Oke teman-teman, untuk paket pembeliannya sendiri ya, jadi kita dapat sebenarnya sih komplit sih. Kalau misalkan kalian beli baru itu kalian dapat kayak buku manual, adaptor, dan kabelan juga yang pendek ya, yang 1 meter. Dan di sini walaupun bekas ini masih komplit ya, masih ada buku manualnya dan kartu garansi kayaknya ini ya. Dapat ini juga nih, ini buat kayak buat nempel di tembok ya, ini bisa ditempel di tembok. Kemudian ini kardusnya seperti ini guys ya. Kalau misalnya kalian penasaran, ini kardusnya. Ini udah support PoE ya. Oh ya, satu lagi, jadi kita dapat PoE seperti ini. Ini asli PoE ya. Jadi nantinya ya, misalkan kalian pengen ini taruh di outdoor atau di luar gitu, kalian bisa modif outdoor ya, tinggal ganti casing misalkan pakai yang waterproof, ataupun kalian bisa memasukkan si tenda ini ke sebuah box outdoor ya, bisa dimodifikasi dan nantinya bisa jadi access point atau router outdoor gitu. Dan ya itu ya. Kemudian ini untuk dusnya sendiri segede gini, ada beberapa keterangan, menu-menu dan yang lainnya ya, seperti biasa. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit review ya dari si Tenda AP4 ini. Kemudian kita bakalan langsung aja untuk setting konfigurasi, dan di sini gue bakalan menggunakan mode WISP ya untuk menjadikan si Tenda AP4 ini menjadi repeater ya. Oke, langsung aja yuk. Oke teman-teman, karena di sini gue posisinya di bawah dan deket ke adaptor ya, deket ini adaptornya ya guys. Jadi kita nggak usah menggunakan PoE ya, nggak apa-apa. Jadi bisa menggunakan PoE kayak gini ya. Kalau misalkan kalian pakai PoE, jadi si adaptornya masuk ke sini ya. Kalau misalnya kalian pakai PoE, di sini ada tulisan LAN untuk ke PC, ke CPU ya. Kemudian untuk PoE ini masuk ke si Tenda AP4-nya gitu. Tapi di sini gua nggak bakalan pakai ini ya, karena posisi di bawah juga deket ya. Jadi langsung aja powernya kita colok ke sini. Kemudian ini udah nyala ya. Tuh, tadi udah gue colokin juga ke listrik ya. Tadi udah gue colokin juga ke listrik adaptornya, dan ini nyala. Dan kita bakalan reset terlebih dahulu ya. Tombol resetnya di bawah sini, kita bakal reset ya. Oke, ini udah terreset ya. Kemudian di sini gua bakal nyambunginnya melalui kabelan aja ya. Jadi di sini komputer gua yang satu ini nggak ada wifi-nya, terus LAN USB wifi-nya udah gua pakai di komputer lain, jadi nggak ada stok lagi. Jadi kita langsung aja colokin dari yang PoE ini ya, yang port 1 ini kita langsung colokin ke komputer. Nah, buat kalian yang mungkin gak punya PC ataupun laptop, kalian juga bisa setting si AP4 ini menggunakan handphone ya. Tentunya menggunakan koneksi dari wifi-nya, kemudian ditangkap oleh handphone, dan kalian nanti bisa konfigurasinya melalui handphone. Ini gua ada kabel ya, jadi kita masukin kabel sini. Dan yang ini langsung nyolok ke komputer ya. Oke teman-teman ya, kemudian kalau udah tercolok seperti ini ya, tadi udah gue colokin. Kita langsung aja setting ya. Di sini gua menggunakan komputer. Oke, kalau misalkan kalian menggunakan handphone, kalian koneksiin dulu handphonenya ke WiFi dari si Tenda AP4 ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai komputer ataupun laptop, kalian tinggal colokin aja LAN-nya ya, dari LAN port 1 ke
hotline dari komputer kalian. Kalau udah, kalian pergi ke web browser seperti biasa, kalian ketikkan IP-nya, IP-nya 192.168.0.254, kemudian enter. Dan untuk username-nya sendiri adalah admin ya. Dan passwordnya juga admin. Kemudian ini untuk negaranya kalian pilih Indonesia dan login ya. Oke, sebelum kita masuk ke mode WISP ini, kita bakalan setting dulu wirelessnya ataupun wifi-nya ya. Jadi untuk dasarnya sendiri ini adalah namanya tenda B631B0. Nah, kita bisa ganti ya biar enak aja gitu. Tenda AP4 ya, misalkan kita kasih nama seperti ini. Kemudian untuk client limitnya terserah kalian misalkan pengen beberapa user yang aktif ataupun yang connect ke si tenda ini, misalkan kita batasin untuk 10 orang aja. Ini batasnya 1 sampai 60 orang. Jadi kemungkinan besar si tenda AP4 ini bisa untuk memuat atau bisa untuk 60 useran guys. Cukup lumayan banyak ya untuk router sekelas ini. Kemudian untuk broadcast SSID-nya misalkan kalian enable, hide-nya udah disable, kemudian network bootnya udah begini, dan untuk security mode-nya kalian pilih yang WPA PSK, WPA 2 PSK ya. Kemudian untuk passwordnya sendiri terserah kalian, misalkan 1234567 untuk defaultnya ya udah kalian terserah kalian. Kemudian untuk si channelnya bisa kalian ganti, misalkan channel 12 ataupun channel-channel yang jarang dipakai di sekitar kalian biar nggak terjadi intervensi ya. Kemudian untuk TX powernya ini bisa dikurangin atau juga bisa ditambahkan, dan maksimalnya 14 dBm. Kemudian bandwidthnya auto dan yang lainnya default aja. Kemudian kalian save. Nah, kalau misalkan kalian koneksi ke tendanya ini menggunakan wifi, jadi kalian masuk lagi ke menu wifi dan kalian cari wifi dari tenda AP4 ini, karena kalian udah ganti. Jadi AP-nya ataupun nama dari SSID si tenda AP4 ini bakalan ganti juga, dan juga memiliki password sekarang. Jadi kalian bisa masukin password aja gitu. Oke, karena ini kita nggak pakai wifi, jadi kita lewatin aja langkah itu, langsung aja ke quick setup ya. Jadi untuk quick setup di sini kalian bisa pilih ya, untuk koneksinya bisa station client, universal repeater, WISP atau client plus AP. Nah, kalau misalkan kalian pakai MikroTik ya, kalian bisa pilih station atau universal repeater atau client plus AP. Kalau misalkan kalian menggunakan koneksi dari MikroTik untuk web login ya. Tapi di sini gua contohkan untuk yang nggak pakai MikroTik, jadi si AP ini kita bakal repeater dari wifi-nya si modem IndiHome ya. Oke, kita pilih menu WISP, kemudian next. Dia bakalan nge-scan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa wifi, ada Ujangnet, dan untuk Ujangnet wifi ini dari MikroTik, ini MikroTik, dan ini dari jauh ini sinyalnya kecil banget ya. Jadi kita pilih yang ini aja, yang ini dari modem IndiHome gua ya. Jadi kalian pilih, kemudian next ya. Nah, setelah itu di sini kalian ada memasukkan passwordnya, password dari wifi yang kalian mau repeater ya. Jadi di sini misalkan passwordnya itu 1234. Kalau misalkan ini adalah password dari wifi ini Ujangnet ya, 1578. Kemudian next. Nah, di sini ada one connection type-nya, ada DHCP, static, VPOE ya, DHCP aja ya. Kemudian next. Kemudian SSID-nya di sini bisa kalian ganti ya. Misalkan tadi kan udah ganti tenda AP, berarti nggak usah diganti. Tapi kalau misalkan kalian di awal itu nggak ganti SSID, kalian bisa gantinya di sini gitu. Dan ini untuk security mode-nya pilih aja WPA 2 PSK, kemudian TKIPAS ya, dan ini passwordnya ya. Tadi udah kita bikin sih. Jadi si cara settingnya ini bisa kalian setting di awal ataupun bisa setting di akhir sini. Kalau udah kalian next. Dan ini IP address-nya ya, bisa kalian ganti ataupun bisa kalian segini aja. Misalkan kalian pengen ganti jadi berapa gitu biar nggak bingung ya, terserah kalian. Tapi kalau gue sih udah standarnya gini aja, tinggal next. Ini ada keterangan di sini wireless settingnya dari Ujangnet dengan MAC address seperti ini, password dari yang ditembak ya. Ini lokalnya, ini maksudnya keluaran dari si tenda ini, SSID-nya apa, ini MAC address-nya, dan ini passwordnya. Tipenya DHCP dan lokalnya login IP. Kemudian save ya, kalau misalkan pengaturan kalian udah benar, kalian save. Dan ini bakalan nge-reboot ya, dan kalian tunggu aja sampai proses reboot ini selesai. Oke teman-teman, proses reboot udah selesai. Kalian masuk lagi aja admin, kemudian login ya.
Oke, di sini kita lihat ke status ya, dan di status ini kita lihat ini udah terkoneksi ya, ini udah ada mau terkoneksi ya, signal strength-nya 57 dBm ya, cukup lumayan. Dan kita bakalan coba di sini ada TX-nya tuh 162, oke sorry, 192 216 per 162 Mbps ya. Oke, kita coba aja untuk masuk ke ini speed test ya. Kita coba untuk speed test di sini. Dan ini udah bisa koneksi internet ya guys. Berarti setting WISP kita udah berhasil. Dan kita bakalan coba nanti speed testnya di handphone aja ya. Jadi gua udah pegang handphone dan di sini gua bakalan coba koneksiin ke WiFi dari si tenda AP4 ini ya. Sebelumnya gua ambil perekam layar dulu sebentar. Oke, kita langsung masuk ke WiFi-nya ya. Kita cari dulu, tadi namanya adalah tenda AP4 ya, nih. Oke, tenda AP4, passwordnya 123456778. Kita sambungkan. Oke, memperoleh alamat IP dan tersambung ya. Kita langsung aja coba untuk speed test. Oke, kita udah terbuka ke speed test. Dan coba kita mulai dapat berapa kecepatannya. Itu dia teman-teman hasil dari speed test dengan jarak dekat ya. Ini di sini handphonenya di sini dan AP-nya tendanya di bawah. Oke teman-teman, kita udah berhasil setting konfigurasi mode WISP ya, repeater menggunakan mode WISP. Dan selanjutnya kita bakalan coba seberapa jauh jarak pancar dari si tenda AP4 ini. Jadi kita bakalan ngetes jarak. Oke, langsung aja kita tes jarak yuk. Oke teman-teman, kita bakalan coba tes jarak dari si tenda AP4 ini ya. Ini agak silau ya, mataharinya panas banget guys. Silau ya, jadi kurang terlihat ya. Jadi kita bakal ngetes si tenda ini ke arah situ ya. Seperti biasa kita bakalan coba tes. Itu jaraknya kurang lebih 50 meter, apakah kuat apa enggak. Yuk. Dan si tendanya taruh sini ya. Kita bakal jalan ke situ. Oke, yuk kita jalan langsung aja ya, biar nggak lama-lama lagi. Oke guys, kita udah di sini ya. Sebentar, itu jaraknya dari situ ya. Kurang lebih 50 meteran. Kita bakalan coba ke WiFi analyzer aja. Ini ada tenda AP4 ya. Kita coba koneksiin dulu ke WiFi nya. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini udah tersambung ya. Ini WiFi nya kecil banget. Kita bakalan coba speed test aja. Ini kekuatan sinyalnya tergantung dari handphonenya juga ya guys. Ini gua menggunakan HP Oppo F9, kayaknya sinyalnya kurang ya, untuk WiFi nya kurang bagus. Dan ini pingnya kita dapat 5 ms, jitternya 2 ms. Walaupun misalkan sinyalnya terlihat di sini cuma 1 bar ya, tapi cukup bagus. Nggak gua limit, dan ini kecepatannya dapatnya segini ya. Oke, ini ya untuk downloadnya 3 MB-an dan untuk uploadnya 2 MB-an. Ini untuk jarak kurang lebih 50 meter. Oke, kita coba buka YouTube ya.
Halo Be. Buka. Oke guys, ini untuk YouTube untuk jarak 50 meteran cukup lancar walaupun ya sinyal wifi-nya hanya 1 bar 2 bar aja. Dan kita lihat juga di wifi analyzer ya. Ini di sini kita lihat tenda AP4 minus 80 dBm. Ini cukup cukup kecil sih sinyal yang didapat, tapi hasilnya lumayan ya, pingnya lumayan kecil dan ya menurut gua sih cukup ya kalau misalkan buat kalian pakai sebagai repeater di tempat kalian. Oke teman-teman, itu dia sedikit video tentang review tenda AP4 dan juga cara setting dan tes jarak pancar dari sinyalnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bisa jadi dan teman-teman bisa menjadikan video gue ini sebagai referensi aja buat kalian kalau misalkan kalian pengen beli tenda AP4 ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like, dan yang udah subscribe ke channel gue ini. Terima kasih banyak, dukung terus Ujang TV channel ya, supaya gue lebih semangat lagi ya untuk berkarya di YouTube dan memberikan tutorial dan juga review-review yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Terakhir kali gue ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gue Ik Freedom in your hand. Bye bye.